Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana cara editing video sederhana menggunakan Wondershare Filmora 9. Langsung saja kita lakukan bagaimana cara editing video tersebut. Baik, pertama kita buka Filmora 9 ya. Ini adalah tampilan awal dari Filmora 9 ya. Di sini ada project library, artinya ini adalah project-project yang sudah kita buat sebelumnya ya. Atau bisa kita cari project yang sudah kita buat dengan cara kita ketik project tersebut di search. Nah, kemudian untuk membuat project baru kita bisa klik di new project ya. Kemudian untuk membuka project yang sudah ada juga bisa kita klik di open project ya, seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada aspek ratio ya. Aspek ratio itu adalah tampilan nanti ukuran dari layar yang akan ditampilkan. Nah, di sini ada 16:9 atau widescreen ya. Kemudian ukuran layar 1:1 ya, bentuk Instagram. Kemudian ada lagi 9:16 ya, dalam bentuk portrait. Kemudian ukuran 4:3 bentuk standar, dan ukuran 21:9 atau bentuk cinema ya. Kita coba menggunakan aspek rasio yang 16:9 atau widescreen dulu. Kemudian kita klik new project. Nah, ini adalah tampilan awal dari halaman atau tampilan dari area kerja Filmora 9 ya. Di sini ada tool yang lumrah atau umum seperti tool-tool pada aplikasi ya. Di sini ada file ya, ini isi dari file. Kemudian ada edit ya, ini isinya. Kemudian ada tool, ada import, view, sort by group. Kemudian ada view-nya, kemudian ada export dan help. Kemudian yang berikutnya juga bisa kita lihat di sini ada media ya, ada media. Nah, media ini adalah nanti file-file yang akan kita gunakan atau kita perlukan di dalam pengeditan di Filmora ini ya. Project media ini artinya adalah media yang akan kita masukkan ya. Kita masukkan, jadi file apa yang mau kita masukkan nanti kita gunakan di project media ya. Caranya adalah kita klik tanda di sini ya. Nanti bisa berupa video, bisa berupa gambar, ataupun audio yang lainnya. Nanti kita praktekkan satu persatu. Kemudian yang berikutnya ini audio. Audio itu adalah suara yang bisa juga nanti kita masukkan, bisa juga nanti sudah tersedia di Filmora ini. Berikutnya ini adalah title ya. Title ini juga sudah ada lengkap, ada di dalam Filmora 9 ini ya. Kita nanti tinggal pilih, kita praktekkan. Yang berikutnya adalah transition ya. Ini juga cukup banyak ya. Kemudian efek yang kita gunakan ya, efek-efek ini juga banyak juga yang bisa kita gunakan. Elemen yang bisa kita masukkan untuk tampilan di video yang kita edit itu lebih menarik ya. Kemudian split screen atau nanti screen yang kita potong atau kita bagi menjadi beberapa bagian, nanti juga bisa kita cantumkan di split screen tersebut. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana kita bisa memulai editing video menggunakan Filmora 9 ini. Yang pertama kita klik media.
Kemudian di halaman depan atau di bagian depan video yang akan kita tampilkan, biasanya ada pendahuluan. Pendahuluan kita bisa masukkan, mungkin bisa berupa warna ya, warna terlebih dahulu. Misalnya saya ambil warna gradien 2 ini ya, atau warna hijau. Kemudian kita klik untuk bisa dimasukkan di timeline yang ada di bawah sini ya. Kita klik, maka di timeline ini akan muncul warna yang kita inginkan ya, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, di timeline ini mungkin akan kita sisipkan suatu title atau tulisan, maka bisa kita klik title ini ya. Kita klik title, kita masukkan tulisan ya. Nah, mungkin kita ambil sebagai tulisan pembuka atau opener ya. Di sini kita ambil. Kemudian kita ambilkan, karena ini sudah ada background yang warna hijau, kita tidak perlu lagi ambil yang ada backgroundnya, tapi yang kosong ya. Kita cari yang kosong. Di sini tidak ada, kita cari yang lain lagi. Nah, ini kosong ya, jadi bisa kita ambil. Misalnya saya ambilkan yang title 6 ini. Jadi saya klik. Oke, di sini masuk yang title 6. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tentu selanjutnya kita akan melakukan pengeditan dari title yang sudah kita masukkan. Nah, caranya yang berikutnya, kita klik kata atau kalimat yang ada di sini ya, yang ada di sini kita klik. Nah, kemudian ini kita sesuaikan dengan kalimat atau kata yang mau kita buat ya. Misalnya di sini kita tuliskan selamat datang ya. Tulisan ini cukup besar. Maka ini bisa kita ubah tulisan ini. Mungkin dari bentuk hurufnya bisa kita ubah ya. Kemudian dari ukuran hurufnya juga bisa kita ubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian bisa juga dengan bold, bisa dengan tulisan miring ya. Di sini juga bisa kita masukkan posisinya rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Kemudian di presentnya ini juga bisa kita ubah style dari tulisan yang sudah kita buat tadi ya. Stylenya bisa kita ubah. Misalnya kita ambil ini ya, maka tulisannya akan berubah ya. Kita ganti dengan yang lain juga akan berubah seperti itu. Yang tulisan bawahnya juga bisa kita ubah juga, sama seperti yang sebelumnya. Misalnya selamat datang di channel saya misalnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita posisikan di posisi yang tepat
ukuran hurufnya juga bisa kita sesuaikan lagi. Presentnya juga bisa kita buat ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini juga kita ubah lagi. Misalnya tadi channel saya adalah Ibnu Fajar 75. Ini saya buat bold, ukurannya lebih besar ya. Kemudian stylenya juga saya ubah. Oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian ini juga bisa sebenarnya dibuat animasinya ya. Animasinya bisa diubah. Misalnya saya ambil ini ya. Ya, itu akan muncul animasinya seperti itu. Ya, ini di dalam pembuatan bagian awal dari edit video yang akan kita buat tadi ya. Ini kemudian bisa kita tes terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu. Kalau sudah, selanjutnya bisa kita pilih OK ya. Kemudian kalau seandainya kita belum puas dengan tulisan yang sudah kita buat, kita bisa pilih advance ini ya untuk memperbaiki tulisan yang sudah kita buat tadi. Kita klik advance ya. Kemudian di sini warnanya bisa kita ganti. Di sini di text fill-nya ya. Misalnya warnanya kita ubah misalnya dengan warna yang lebih mencolok ya, misalnya biru seperti itu. Kemudian efeknya juga bisa kita perdalam lagi atau perjelas lagi seperti itu ya. Kemudian ini juga kita sesuaikan persentasenya ya. Ini bayangan juga bisa kita sesuaikan juga. Begitu juga di tag bordernya ya. Ini warnanya ungu, misalnya mau kita buat kuning ya. Kita juga bisa merubahnya menjadi kuning ya. Dan seterusnya, ini beberapa pengaturannya. Kemudian ini di customize. Yang selanjutnya bisa kita lihat juga animasinya ya. Kita klik animation. Kemudian ini animasi yang tadi bisa kita pilih ulang yang mana yang lebih cocok dengan animasi yang kita inginkan ya. Bisa kita pilih yang lebih cocok. Misalnya kita cari ya. Oke, misalnya itu. Kemudian kalau sudah kita close ya atau kita tutup tanda silang yang ada di sini untuk tampilan dari advanced text edit ini
ya, kita tutup. Kemudian di situ muncul pertanyaan, the text has been modified, do you want to save the change? Kita pilih yes. Oke, jadi ini adalah di menu pembuka tadi. Kalau sudah, kita tutup dengan oke, ya. Kemudian yang berikutnya, seandainya juga kita mau mencantumkan logo di pembuka tadi, ya, kita bisa kembali pilih media, ya. Kita pilih media, kemudian logo di sini kan belum ada, ya. Kita masukkan di sini project media, ya. Kemudian kita klik tanda di tengah ini, kita klik, kemudian kita cari logo dari video kita, ya. Baik, kita cantumkan logo dari channel kita, ya. Kemudian kita klik open. Kita klik open, maka logo itu sudah akan masuk di sini, ya. Selanjutnya kita klik, ya, maka logo kita akan masuk, ya. Namun logo yang kita kehendaki sebenarnya tidak masuk di timeline yang sini, ya. Jadi ini kita geser lagi ke timeline yang lain, ya, biar sejajar dari tampilan pembuka tadi. Oke, di sini, ya. Nah, kalau sudah muncul di sini logo yang sudah kita buat tadi, kemudian skalanya kita atur dengan cara di gambar yang ada ini kita klik, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kita sesuaikan ukurannya, ya, jangan terlalu besar. Jadi secukupnya saja, ya. Kemudian kita posisikan di posisi yang kita inginkan. Ya, misalnya di situ. Nah, kemudian kita juga perlu mengubah transparansinya dengan cara mengeklik di image ini bagian composition, ya. Kita klik, kemudian untuk opacity-nya kita buat persentasenya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Misalnya 75% saja, ya, atau 50%. Ya, jadi di sini warnanya sedikit transparan. Kalau sudah, kita pilih OK. Kemudian di bagian tadi, supaya pembuka ini berada di awal, ya, di bagian awalnya ini perlu kita hapus terlebih dahulu, karena tadi pada saat pertama kali kita masukkan masuk di sini, ya. Jadi ini kita hilangkan supaya nanti berada di posisi awal slide. Ya, kita hapus dengan mengklik di posisi delete. Nah, seperti itu, sehingga posisinya akan maju lagi ke awal. Kita tes. Oke, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita masukkan title lagi bisa, atau langsung ke video yang bakal kita edit bisa. Di video-video saya biasanya saya buat lagi satu title, ya, satu title sebagai pembuka,
Jadi saya buat satu title lagi. Saya ambil yang ini ya sebagai ciri khas dari video-video saya. Masukkan opener satu lagi di sini. Kemudian di title ini sama seperti tadi ya, saya ganti kalimatnya yaitu Ibnu Fajar 75 channel. Dengan ukuran huruf saya perkecil. Kemudian di presentnya juga saya ganti warnanya yang ini ya, seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya baru kita masukkan media atau video yang akan kita edit ya. Caranya kita masuk ke media. Kemudian ini di media project ini sudah ada satu tadi di logo, sehingga yang berikutnya kita klik kanan, kemudian kita pilih import ya, kita import. Kemudian kita cari video yang akan kita edit. Oke, misalnya saya ambilkan salah satu video ini ya. Kemudian klik open. Nah, yang berikutnya setelah video kita ambil ya, selanjutnya kita klik supaya masuk juga ke dalam timeline yang ada di Filmora ini. Kita klik. Nah, di sini resolusinya kita bisa memilih ya, apa match to media atau keep project setting dengan kualitas yang berbeda. Kalau kita ambil langsung yang match to media, langsung klik di sini ya. Kalau kita mau ambil yang keep project, juga kita klik yang sebelahnya. Kita ambil yang match saja. Nah, maka video tadi sudah masuk kepada halaman atau di timeline yang kita sediakan tadi ya. Oke. Kemudian dari video ini tentu nanti ada beberapa hal yang mau kita potong, kita edit ya. Kemudian ada yang mau dimodifikasi, ada juga yang mau dibuang ya. Tentu video ini harus kita lihat, kita amati mana yang dibutuhkan, kita ambil, mana yang tidak dibutuhkan, kita buang, mana yang mau diperindah dengan beberapa efek, kita buat efek-efek, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Caranya kita lihat dulu. Misalnya ada salah satu bagian ya yang ingin kita buang ya, misalnya di sini ini bagian yang mau kita buang. Caranya adalah kita posisikan tempatnya seperti ini ya, tanda gunting ini. Kemudian kita klik
di sini split ya, kita klik, maka bagian ini akan terpotong ya, satu potongan. Kemudian untuk membuang bagian itu, kita posisikan lagi di tempat lain. Kemudian kita split lagi di sini. Kita split. Nah, maka ini ada bagian yang terpisah ya, bagian yang terpisah. Kemudian kita klik bagian ini, kita klik ya, sudah kelihatan ya batasannya, sudah terlihat batasan seperti ini. Maka yang selanjutnya kita delete ya, kita delete, kita buang. Oke, seperti itu. Maka bagian yang tidak kita kehendaki akan terbuang. Nah, berikutnya juga, seandainya kita menghendaki juga di bagian lain mau kita tampilkan, misalnya ada split screen ya, maka kita juga bisa memilih di sini, klik terlebih dahulu split screen ya. Nah, nanti akan kita munculkan berapa gambar atau screen yang mau kita tampilkan ya. Bisa gambarnya seperti ini, bisa gambar bagian belakang masih kelihatan, artinya lebih kecil, atau bentuk yang lainnya di sini bisa kita pilih ya. Selanjutnya kalau kita mau memasukkan, misalnya memasukkan dua objek di split screen ya, kita klik split screen ini. Baik, nah ini di timelinenya sudah muncul split screen yang akan kita masukkan objek tadi ya. Untuk berikutnya kita klik ya, bagian yang objek mau kita masukkan. Oke, kemudian ini di gambar yang pertama, kita import dari komputer kita ya, misalnya kita import di media file ini sebuah gambar ya. Sudah masuk di sini, kemudian kita masukkan ya, kita klik ya, maka akan masuk di sini ya. Kemudian ini ukurannya juga bisa kita sesuaikan ya, kita perbesar, kita perkecil ya, sesuai seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua juga sama, kita import lagi ya. Misalnya gambar ini kita masukkan, kita klik ya. Kemudian ukuran juga bisa kita sesuaikan juga ya, misalnya seperti itu. Nah, ini medianya. Kemudian warna ya bisa kita sesuaikan, motionnya juga bisa kita sesuaikan juga ya, apakah mau berputar ya, kita buat berputar ya, dan seterusnya. Kalau sudah, kita bisa pilih di sini OK ya, kita pilih OK. Maka split yang kita kehendaki itu sudah masuk ke dalam timeline yang ada ya. Bisa kita tes, kita ya, maka akan nyelip di situ ada split screen yang kita masukkan tadi ya.
Kemudian yang berikutnya, apabila kita juga ingin misalnya di video yang kita buat tadi, warna bisa kita perbaiki ya, misalnya caranya kita klik kanan. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih ya, misalnya warnanya mau kita perbaiki dengan color correction di sini. Seperti ini ya. Kemudian di sini bisa kita pilih warna-warna yang kita kehendaki tadi. Ya, seperti itu. Yang berikutnya juga, seandainya kita juga ingin menghendaki video itu berputar terbalik misalnya. Kalau video kita kehendaki berputar terbalik, caranya yang pertama di klip di timeline, ini kita double klik ya, 2 kali klik. Kemudian kita pilih di transform ini ya, di transform ini. Nah, di sini ada rotasi atau rotare. Ya, rotasinya misalnya mau kita buat terbalik 180 derajat misalnya, seperti itu, maka dia posisinya juga akan terbalik ya. Kemudian kita pilih OK. Berikutnya lagi, misalnya juga kita akan waktunya kita percepat atau kita perlambat ya. Waktu dari pergerakan dari video yang kita putar tadi ya, kalau waktunya mau kita percepat atau kita perlambat, ini bisa juga dengan cara kita klik kanan ya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih di situ speed and duration ya. Kita pilih speed and duration di sini ya, kita pilih. Nah, kemudian di sini speednya bisa, kalau 1 kali berarti seperti biasanya ya. Nah, di sini speednya kalau ini kita geser ke kiri berarti kita perlambat ya. Kemudian kalau kita geser ke kanan ini bisa kita percepat. Jadi rentannya dari 0,1 sangat lambat ya sampai dengan 100. Sementara standarnya di sini adalah pada posisi angka 1 ya, pada posisi angka 1. Ya, seperti ini. Oke, misalnya kita percepat durasinya. Ya, seperti itu misalnya. Seperti ini. Nah, maka durasi yang tadi akan cepat sekali. Kita coba. Cepat tadi sekitar 12 kali ya dari waktu standar yang ada. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan, apabila pergerakannya atau kita juga mau membuat waktu mundur misalnya ya, kita membuat waktu mundur. Kalau kita mau membuat waktu mundur,
saya bisa memasukkan terlebih dahulu dari sebuah video ya. Video di sini ada kondon ya di sini. Misalnya saya masukkan di sini untuk kondonnya. Kalau kita tes kondonnya 98765 ya. Jadi berjalan mundur. Kemudian saya mau menghendaki di sini mau berjalan maju ya. Maka kita klik tanda ini ya. Tanda speed. Kemudian kita buka custom speed. Kemudian kita klik reverse speed ya, kita klik reverse speed ya, kita buat oke. Kita pilih yes ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau tadi berjalan mundur, nah sekarang kita lihat yang terjadi. Menjadi berjalan maju dari kecil ke besar ya. Seperti itu. Beberapa di antaranya yang berkaitan dengan bagaimana kita mengedit video supaya video itu lebih menarik ya. Kemudian juga hal lain yang perlu kita masukkan juga di antaranya adalah ada translation, ada juga efek ya, ada juga elemen ya. Kita lihat satu persatu, misalnya dari translation terlebih dahulu. Pertama kita posisikan dari slide yang mau kita buat translasinya, misalnya saya buat di pembuka di sini. Kemudian klik translation ya. Nah, kemudian translation ini banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Mau yang basic 3 dimensi ataupun yang lainnya di sini cukup banyak. Ya, karena di sini ada di pembukaan, mungkin saya pakai supaya lebih menarik, saya gunakan yang lebih berwarna ya, misalnya saya gunakan ini. Ya, maka saya klik double atau klik 2 kali. Maka di sini akan muncul ya translasi pada saat slide itu diputar. Kita coba ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian di bagian videonya mungkin kita akan memberikan efek ya. Misalnya di sini mau kita buat efek. Kita juga bisa memberikan efek yang lain. Misalnya di sini tentang efek-efek yang mau kita masukkan ya. Misalnya hitam putih. Nah, kita buat hitam putih seperti ini. Maka nanti slide-nya juga akan menjadi hitam putih. Ya, seperti itu. Yang berikutnya di elemen ya. Elemen juga ini adalah bentuk atau tulisan-tulisan yang menarik, bisa kita cantumkan ya. Nah, misalnya di sini saya mau mencantumkan di sini yang ini ya, di elemen tadi. Saya klik 2 kali juga. Nah, di sini akan muncul bed elemen tadi ya.
Nah, di sini ada munculnya. Ini ukurannya bisa kita sesuaikan, ya. Warna juga bisa kita sesuaikan di situ. Motionnya juga bisa kita buat. Nah, misalnya kita buat motion yang ini. Oke, seperti itu, akan muncul seperti itu. Ya, di elemen, ya. Jadi sudah beberapa dari title tadi sudah, ya. Kemudian translation tadi sudah. Kemudian dari efek sudah, elemen sudah, split screen ini juga sudah saya sampaikan. Jadi kayaknya sudah saya sampaikan satu persatu. Yang berikutnya nanti bisa saya lanjutkan yang audio, ya. Tapi perlu saya ingatkan kembali sekali lagi bahwa pengeditan video di sini adalah pengeditan yang sederhana, nanti bisa dikembangkan oleh Anda atau Bapak Ibu sendiri, ya, bagaimana intinya. Kemudian yang berikutnya sekarang bagaimana kita memasukkan audio atau suara supaya video yang kita buat atau yang kita edit tadi menjadi lebih hidup, ya. Nah, untuk memasukkan audio, pertama kita pilih atau kita klik audio, ya. Nah, di sini Filmora ini sudah cukup banyak menyiapkan lagu atau audio yang bisa kita pakai untuk mengiringi video yang sudah kita buat, ya. Seandainya kita juga menginginkan video kita sendiri, lagu yang kita punyai sendiri, kita juga bisa memilih yang bagian My Music di sini, ya. Kemudian ini adalah musik-musik atau instrumen yang saya masukkan sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan instrumen sendiri, bisa klik kanan, kemudian bisa kita download all, ya. Seperti itu, ya. Atau di sini bisa kita klik import, ya. Kita import, kemudian dari media file atau di media folder yang kita punyai. Misalnya saya ambil seperti ini, kemudian dari musik, di sini saya ingin memasukkan ini misalnya, ya. Kemudian kita open. Oke, jadi instrumen atau yang kita inginkan ini sudah masuk ke dalam My Music yang ada di Filmora ini, ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, seandainya kita ingin memasukkan musik-musik sebagai pengiring video kita, yang berikutnya kita bisa klik instrumen tadi, ya. Kita klik, maka akan masuk ke dalam video kita tadi, ya. Nah, kemudian di sini seandainya di video kita itu video tutorial atau video yang nanti ada penyampaian dari kita, jadi ada suara dari kita. Sementara di sini juga ada suara musik yang muncul di dalam mengiringi video yang sudah kita buat dan sudah kita edit tadi, maka bisa kita buat pengaturan besar kecilnya suara yang kita buat tersebut, ya. Misalnya untuk video tutorial dari suara kita, ini kita perbesar,
Caranya adalah kita klik di video tutorial tadi, kemudian yang ini kita pilih audio mixer ya. Di sini kita pilih dengan cara diklik juga. Nah, di sini akan menunjukkan kualitas dari mixer suara yang ada ya. Jadi di sini kan bisa kita lihat tadi video 1, video 2, video 3 dan audio tadi ya. Nah, untuk videonya karena di sini ada 3 potongan video, di sini juga muncul 3. Nah, ini bisa kita kuatkan suaranya. Ya, kita kuatkan suaranya misalnya menjadi 12 dB ya. Kemudian untuk audio, audio ini adalah lagu pengiring atau instrumen yang kita masukkan supaya suaranya tidak mengganggu dari penjelasan di tutorial kita. Ini bisa kita perkecil seperti ini ya. Kemudian di master ini bisa tetap 0, bisa kita perbesar juga ya. Nah, kalau sudah bisa kita oke-kan ya. Ini seperti itu. Kemudian untuk memastikan kembali dari audio video yang sudah kita buat ya, ini juga bisa kita pastikan lagi dengan cara double klik tadi ya. Di sini audio ya, audionya kita pastikan. Oh, di sini ternyata masih di posisi 0, ini bisa kita perkuat lagi suaranya. Nah, di sini kalau sudah diperkuat, di sini tandanya juga akan lebih tinggi ya, seperti itu. Kalau tadi di posisi 0, nah ini kan grafiknya ada kelihatan ya, seperti ini. Kalau kita naikkan menjadi 12, maka grafiknya juga akan naik ya, seperti itu. Kalau sudah, kita klik OK ya. Kemudian yang ini tadi karena kita percepat, ini bisa kita kecilkan saja. Yang ini juga bisa kita kecilkan saja supaya tidak ada suaranya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang audio atau instrumen yang kita masukkan, di sini bisa kita potong dulu untuk membagi antara wilayah yang memang suaranya harus besar dan suaranya kecil ya. Jadi di sini posisinya kita potong terlebih dahulu. Oke, di saat pembukaan di sini ini tentu kalau suara instrumen yang besar ini akan lebih bagus karena tidak mengganggu dari suara tutorial yang kita berikan ya. Jadi ini kita double klik. Nah, di sini ini posisi 0 ya, ini bisa kita naikkan menjadi 6 misalnya, seperti itu. Sementara yang sini ini bisa kita turunkan ke 12 misalnya, seperti ini. Oke, kemudian di selanjutnya bisa kita cek ya di bagian yang ujung. Nah, di sini bagian sini ini belum ada lagunya. Karena lagunya, panjang lagu dengan panjang video yang kita buat itu tidak sama. Nah, supaya sama bagaimana? Caranya bisa kita tambahkan lagi lagu tersebut ke timeline yang ada. Ya, kita tambahkan lagi. Nah, sekarang lagu yang lebih panjang dari video yang kita buat. Yang berikutnya lagi, lagu yang harus kita potong.
ya, lagu yang harus kita potong sehingga sesuai dengan video yang kita buat. Jadi di sini di lagu ini kita potong, kemudian sisanya kita delete saja, ya, kita delete, kita hapus. Oke, seperti itu. Nah, ini sekelumit atau bagaimana cara kita mengedit video secara sederhana menggunakan Filmora. Mungkin saya ulang lagi atau saya ulas lagi sedikit. Yang pertama yang perlu kita kenal di sini adalah media. Nah, media ini ada media project. Media project itu adalah media-media yang kita masukkan yang nantinya berupa video, berupa gambar, ataupun berupa audio yang lainnya, ya. Yang gunanya di sini adalah media project itu atau project media itu adalah video khususnya yang akan kita edit nantinya. Kemudian yang berikutnya di sini ada sampel color, ya. Sampel color ini nanti seandainya nanti kita membutuhkan sebuah latar, ya, sebuah latar yang akan kita gunakan, baik itu sebagai latar dari video maupun dari latar di background yang lain yang mau kita gunakan. Di sini juga ada sampel video, ya. Sampel video ini adalah beberapa video yang memang sudah ada, ya, yang sudah disediakan Filmora. Di antaranya ada beberapa video yang umum dan ada juga yang di sini ada video untuk countdown, ya, untuk countdown yang nanti bisa kita gunakan di awal video kita sebelum video kita putar. Ini biasanya ada countdownnya, ini bisa dimasukkan terlebih dahulu. Yang berikutnya ini ada audio, ya. Audio itu berupa instrumen, dan instrumen itu kalau digunakan misalnya untuk YouTube ini aman, artinya ini adalah instrumen ini bebas, ya, bisa digunakan oleh siapa saja dan tidak bermasalah untuk YouTube itu sendiri, khususnya di monetisasinya, ya. Kalau tidak setuju dengan musik yang memang disediakan di Filmora ini, kita juga bisa memasukkan sendiri musik kita di My Music, ya. Kemudian kita pilih import, ya, kita pilih import. Selanjutnya kita masukkan audio yang kita punya dari media yang kita punyai, misalnya di komputer kita. Yang berikutnya ini adalah title, ya. Title ini kita gunakan sebagai master dari kalimat yang akan kita buat, ya. Di sini cukup banyak title yang tersedia. Nah, title ini adalah formatnya, ya. Nanti kalau di sini ada warna putih, hijau ataupun ungu, di sini artinya kita tidak perlu menggunakan background lagi, ya. Kita tidak perlu menggunakan background karena ini sudah sekaligus dengan backgroundnya. Kemudian title-nya ini bisa kita edit, kita tulis sesuai dengan tulisan yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian ini adalah title yang tidak menggunakan background, ya, artinya di sini backgroundnya background kosong, ya. Kalau yang tadi ini sudah ada background warna, kemudian yang ini adalah background yang kosong. Ini juga sama tapi tulisannya lebih kecil, ya. Yang ini juga, ya, nanti seandainya tulisan di bawah, ya, ini juga, ya, bisa memilih tulisan nanti yang diinginkan. Ini artinya sama. Jadi background yang tampil nanti adalah background dari video yang kita punyai, Nah, yang berikutnya di sini adalah translation, ya. Translation atau posisi perpindahan. Nah, posisi perpindahan ini juga menyediakan banyak bentuk variasi translasi
yang menarik ya, sehingga nanti membuat translasi antar slide atau antar video yang kita punyai juga bisa menarik, karena nanti bisa kita sisipkan translasi-translasi yang ada ya, mulai dari basic, kemudian yang ini ada 3 dimensi ya, 3 dimensi ya, ini bisa kita masukkan, dan masih banyak lagi translation yang lainnya yang bisa kita gunakan ya, supaya nanti tampilan dari antar slide video kita itu bisa lebih indah lagi. Kemudian yang berikutnya ini adalah efek yang bisa kita gunakan ya. Nah, efek ini nanti bisa kita manfaatkan yang tampilannya nanti hampir sama, ibaratnya seperti yang di Instagram ya, yang di Instagram nanti efek-efek ini bisa kita manfaatkan kalau Bapak Ibu lebih suka dengan efek-efek yang ada seperti itu. Yang berikutnya ini adalah elemen ya. Elemen yang bisa kita masukkan ya. Di sini juga cukup banyak elemen yang bisa kita gunakan. Ya, bisa kita pilih supaya bisa lebih memberi warna pada slide yang ada di slide-slide kita. Tapi tentu di sini slide yang kita berikan elemen ini mesti harus sesuai dengan temanya ya. Jangan asal nanti kita memberikan elemen tapi malah justru ini akan memberikan hal yang tidak baik atau lebih memperburuk ya dari video yang kita tampilkan. Terakhir di sini adalah split screen ya. Split screen ini adalah menyisipkan sebuah objek atau beberapa objek nanti ya di dalam video kita. Nanti bisa kita cantumkan objek-objek yang kira-kira membantu memperjelas dari video yang kita tampilkan ya, dengan posisi yang ada di sini ya. Posisinya bisa kita pilih, kita sesuaikan, kemudian kita sisipkan ke dalam video tersebut ya. Ini mengenai sekilas dari penjelasan saya bagaimana cara kita mengedit video secara sederhana menggunakan Filmora 9. Nah, yang berikutnya bagaimana menyimpan dari video yang sudah kita edit tersebut. Yang berikutnya kita klik export ya. Di sini kita pilih export. Namun sebelum kita pilih export, ada hal yang perlu diketahui tentang penyimpanan di sini supaya nanti file yang kita simpan ini lebih kecil. Ya, caranya di sini kita klik tanda preview quality and display setting. Ya, kita klik di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih change project aspect ratio. Ya, kita pilih di sini. Kita klik. Nah, di sini kan memang aspek rasionya adalah 6:9 atau widescreen ya. Ini masih bisa kita ubah ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah resolusinya atau resolution. Ya, di sini adalah 1280 dikali 720 atau dalam bentuk HD ya. Nah, ini bisa kita ubah ya sesuai dengan kapasitas nanti yang kita inginkan di dalam penyimpanan ya. Kemudian di sini frame rate-nya juga bisa kita sesuaikan juga ya, mau yang besar atau yang kecil. Nah, kalau sudah kita okekan. Nah, yang berikutnya baru kita export ya, kita export. Kemudian di sini formatnya bisa kita pilih ya, format yang mana yang mau kita pakai ya. Kemudian misalnya di MP4
Kemudian di sini ekspornya mau kemana, apa mau ke komputer atau ke device atau YouTube atau ke Vimeo atau DVD ya. Nah, kemudian ini kita beri nama, misalnya tadi coba edit ya. Kemudian ini kita mau simpan di mana posisinya. Kemudian ini resolusinya juga masih bisa kita setting lagi ya, walaupun tadi sudah di setting ya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah semua, ini baru kita lakukan ekspor ya. Kita ekspor. Nah, di sini time-nya atau waktunya akan berjalan ya, nanti kita tunggu sampai di sini muncul sampai dengan 100% ya. Kita tunggu terus sampai muncul 100%. Kalau sudah sampai 100% berarti penyimpanan kita sudah selesai ya. Kemudian yang berikutnya juga ini project kita juga bisa kita simpan ya. Sewaktu-waktu kalau project ini kita simpan kemudian mau kita edit kembali, itu lebih mudah dengan cara save as. Kemudian ini tadi adalah coba edit ya. Kemudian kita simpan ya. Dan oke, sudah selesai. Nah, demikian tutorial saya mengenai bagaimana cara kita mengedit video secara sederhana menggunakan Filmora 9. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan terima kasih.